selamat datang di podcast Skin Talk, tempat ngobrol santai seputar keperawatan kecantikan yang aman, nyaman, dan berbasis medis. Oke, di sini kita bakal bahas berbagai topik menarik, mulai dari masalah kulit sehari-hari, treatment yang lagi tren banget di era-era sekarang, sampai tips memilih perawatan yang tepat sesuai kebutuhan kulit kamu. Di sini ada aku, Putri, sebagai host, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik tentang gimana sih perawatan 30 menit yang sangat ekspres dengan dokter yang memang sekarang ini lagi bikin klinik khusus yang 30 menit. Oke, jadi pastikan kamu dengerin sampai selesai karena bakal ada banyak banget insight yang sayang banget kalau kamu liatin. Oke, kita mulai obrolan cantik ini bersama Dr. Akmarina, silakan. Hai. Halo dok, Halo. gimana? Apa kabar? Baik? Baik. Ya, sehat ya. Jauh nggak kesini tadi? Tadi nggak terlalu macet sih. Nggak terlalu Cuma macet. sekarang kan memang lagi agak hujan terus kan. Hujan, betul banget. Dan jam-jam segini tadi juga aku di jalan lumayan lumayan benar. agak macet. Oke, jadi viewers kita, jadi sekarang ini kita lagi ada kedatangan dokter kecantikan, itu Dokter Akmarina, yang dimana Dokter Akmarina ini sudah udah ada punya 2 klinik kecantikan yang ekspres. Kalian semua penasaran? Mari kita tanya-tanya semuanya. Silakan dinikmati podcast ini dan terima insight-nya. Oke. Kira-kira dok, aku nih dapat info. Jadi Dokter Akmarina ini lagi punya planning untuk membuat klinik kecantikan yang beda dari yang lain. Iya. Itu adalah ekspres ya. Jadi ekspres di sini itu klinik kecantikan yang biasanya kita itu 1 jam 45 menit itu udah paling cepat banget. Sekarang di kliniknya Dokter Akmal kita cuma bisa perawatan 30 menit aja. Iya. Oke, jadi untuk namanya ini dulu dok. Nama dari 30 menit ini jarang banget aku denger ya. Di mana-mana tuh paling cuma ada titik-titik ekspres, titik-titik apa gitu kan, Estetik cepet gitu estetik ya. gitu kan. Yang dimana ini tuh dokter bener-bener bikin nama yang simple, padat, dan menggambarkan waktunya aja. Jadi kliniknya ini namanya apa dok? 30 minutes 30 minutes klinik. Yang Iya. artinya adalah klinik kecantikan 30 menit. 30 menit. Oke dok, kita sekarang viewers juga pada penasaran nih, kira-kira apa filosofi utama dari konsep klinik kecantikan 30 menit yang dokter bikin ini? Oke, jadi kenapa sih bikin konsep 30 menit? Karena satu, kita pengen pasti beda ya dari klinik-klinik kecantikan yang lain. Terus memang aku tuh ngambil dari permasalahan dan kekhawatirannya customer aku gitu. Karena aku udah jalanin klinik kecantikan tuh hampir sekitar dari tahun 2016 tuh sekitar 10 tahun ya. Dari 10 tahun ini setiap area itu beda-beda nih kebutuhannya. Ternyata untuk wilayah daerah urban yang sibuk banget, padat dengan intensitas pekerjaan yang cukup padat, tapi di usia yang sama pula, di usia produktif itu, customer aku tuh pengen tetap cantik, tapi dia nggak punya waktu untuk perawatan. Akhirnya muncullah ide untuk bikin klinik yang 30 minutes klinik ini gitu. Jadi sebenarnya namanya ini supaya ya udah, apa dokter tuh lagi yoga atau lagi apa, tiba-tiba muncul 30 menit aja, nggak mau ribet. Atau dokter sebenarnya bisa aja bikin kebanyakan dengan Akma estetik klinik bisa aja, atau dengan Akma Express klinik bisa juga gitu kan, atau dengan singkatan-singkatan lain. Tapi ini lumayan cukup beda ya viewers ya, karena ini benar-benar namanya 30 MNTS ya. Iya, minutes. Minutes tulisannya bener-bener yang 30 menit. Yang dimana kita ngeliat itu tuh pasti langsung, oh gue bisa perawatan cuma 30 menit. Iya. Berarti emang sesimpel itu ya dok ya. Sesimpel alasan itu gitu ya. Iya, supaya orang mikirnya tuh kayak, oh perawatan sini cepat. Oke. Nah, kenapa menurut dokter durasi 30 menit ini menjadi penting? Karena yang kebanyakan kita tahu, facial aja tuh dok, tuh bisa 1 jam. Betul. Ya. Kenapa di sini dokter bisa, oke nih gue berani bikin klinik ekspres yang cuma 30 menit. Kira-kira itu kenapa jadi penting dok bagi dokter? Gitu? Oke. Karena satu ya, waktu buat customer aku di segmentasi market aku itu adalah bukan menjadi salah satu yang bisa dibuang-buang secara percuma. Waktu itu adalah salah satu sumber daya untuk para customer yang padat kegiatan dan juga banyak kegiatan. Jadi kita memang customernya bukan orang-orang gabut, yang pengen me time gitu, bukan. Tapi orang-orang yang punya pekerjaan cukup padat, tinggi ya, dan dia benar-benar sangat mengatur waktunya untuk
treatment ini gitu. Makanya salah satu fokus utama kita adalah di waktu yang sangat akurat yang bisa kita pasin sama jadwal kegiatan dari customer kita. Salah satu yang menjadi USP-nya kita tuh adalah orang tuh bisa booking. Misalkan kalian naik KRL, karena memang daerah-daerah 30 Minutes ini kan akan ada di daerah-daerah urban ya, kayak Bekasi, Depok, terus juga akan ada di daerah Surabaya Barat, Sidoarjo. Itu kan daerah-daerah kawasan pabrik yang dimana customer-customer aku tuh cewek-cewek pekerja semua tuh, mau cewek mau cowok itu pekerja yang memang dia hanya bisa memanfaatkan waktu pada saat makan siang ataupun setelah pulang kerja gitu, dan gak bisa lama-lama. Nah itu kan yang bikin lama konsultasinya lah, apanya lah. Nah kalau pakai 30 Minutes ini, nanti kita ada salah satu website, di mana websitenya itu kalian bisa pilih treatment apa yang direkomendasikan per kategori keluhan. Nanti tinggal dipilih dan tinggal keluar scan barcode-nya. Jadi nanti ketika datang tinggal scan barcode. Jadi dia udah nggak, dan waktu pengerjaannya pun akan di timer menggunakan aplikasi itu. Oh, jadi aplikasi itu. Jadi kita datang cuma bukan barcode, terus di saat kita sudah tidur mungkin tidurnya, jadi kita mulai. Kita yang mengatur. Iya, betul. Udah kayak robot ya beauticiannya. Iya, jadi beautician tuh nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa basa-basi gitu. Iya. Jadi kita cuma benar-benar ya mungkin di era yang sekarang ini kan untuk pegawai-pegawai biasanya tuh yang waktunya cuma aku punya waktu istirahat 1 jam, cuma aku pengen 30 menit nih buat makan dulu, tapi aku kayaknya pengen perawatan nih gitu. Jadi mereka tuh kayaknya bisa juga tempatnya itu buat mereka istirahat tidur sebentar. Bener nggak sih? Betul. Tidur 30 menit, habis itu kerja lagi. Iya, Oh jadi banyak di situ kalau kalian yang pada mau perawatan sambil tidur siang tuh bisa nih di kliniknya dokter. Aku silakan aja cek ya dok ya di cabang-cabang terdekat di tempat kalian. Oke, terus kan kebanyakan itu klinik kecantikan tuh memang di atas 1 jam biasanya dok ya, di atas 60 menit lah ya. Nah gimana dokter itu bisa memastikan kualitasnya itu tetap aman dalam waktu cuma 30 menit? Oke, jadi memang kita sebelum kita bikin bisnis plan, kita pastikan dulu target value-nya kita itu kan kita memberikan waktu yang akurat ke pasien, bahwa dengan hanya dalam waktu 30 menit ya kurang dari 1 jam lah, kurang dari 1 jam itu bisa mendapatkan perawatan. Nah, tapi kita juga sudah membuat bikin kayak infrastruktur dari produk kita. Nah, produknya ini adalah produk-produk jasa yang memang secara waktu pengerjaannya itu sebentar, nggak lama, no downtime, cepet, hasilnya juga oke, dan produk kualitasnya juga kita pakai yang kualitas luar ya, dari Korea, dari Jepang gitu. Jadi walaupun hanya dalam waktu 30 menit, pasien hanya akan mendapatkan treatment inti. Jadi treatment yang nggak inti, kayak cuman gosok-gosok, kayak cuman yang nggak penting gitu, nggak perlu ya, pijit dok, tetap ya? ada pijit, tetap ada. tapi yang menjadi essential treatment itulah yang akan kita lakukan, itu sih. Oke, terus banyak juga masih pertanyaan-pertanyaan dari viewers kita dok. Jadi apa nih tantangan terbesar dokter itu untuk membangun klinik kecantikan cepat tapi tetap aman? Otomatis kalau tantangan pasti di sistem ya, sistem SDM, terus juga memang pastinya di blueprint perusahaan kita kan harus clear nih, dalam waktu 5 tahun tuh kita mau kemana sih, si brand ini tuh mau kita bangun seperti apa gitu. Dan tentunya ini nggak mungkin saya bisa kerjakan sendiri, nggak mungkin nggak ada orang-orang di balik layarnya, dan ini kita kerja tim, kita kerja proyek gitu. Dan yang menjadi tantangan adalah merealisasikan apa yang ada di atas kertas itu, baik dari visibility study secara laporan keuangan hingga blueprint untuk brand dan produk arsitekturnya. Karena 30 menit itu kan dipersepsikan oleh orang adalah kliniknya cepet nih. Apakah kualitasnya itu bagus juga gitu. Apakah cuman yang penting murah cepat gitu. Enggak. Tapi kita tetap value-nya dari brand kita adalah fast affordable clinic. Jadi dia cepat dan harganya juga sangat affordable. Masih masuk gitu. Masih masuk banget mungkin di kantong-kantong para pekerja gitu. Sangat. Anak kuliahan juga bisa dicek juga. Masih banget. Ya. Tapi kita standar quality-nya bukan yang klinik abal-abal ya, standar nasional kayak gitu. Oke. Terus kira-kira nih dok, kalau treatment di klinik kecantikan itu kan banyak banget macamnya, sampai aku aja kalau datang buka ini apa sih namanya banyak, dan namanya tuh rata-rata bikin kita bingung kalau kita nggak nanya. Nah sedangkan menurut aku yang sebagai yang konsumsi ya dok ya untuk treatment itu, menurut aku untuk kita baru mau buka menu untuk nanya-nanya tuh sangat membuang waktu sih. Nah, kira-kira
Kalau untuk di klinik dokter sendiri, treatment apa yang cocok untuk konsep 30 menit ini? Treatmentnya kalau di kita udah kita pilihin loh berdasarkan kategori keluhannya. Jadi kamu gak usah mikir apa sih treatment apa sih yang cocok buat aku. Dengan kamu buka buku menu kita pun itu sudah ada rekomendasi treatment dari dokter kita dengan durasinya, ingredients itu udah semua super duper lengkap. Kalau mau cek juga nanti kan aku bisa kasih ya di link di bawah. Nah jadi konsepnya adalah kita memberikan treatment sesuai dengan keluhan pasiennya. Jadi walaupun pasiennya itu belum ketemu sama dokter untuk divalidasi, ya kurang lebih lah pasiennya bisa tahu, oke, mukaku keluhannya jerawat radang nih. Nanti dia bisa lihat di buku menu, oh jerawat radang tuh rekomendasi treatment dari dokternya apa aja gitu. Nanti mungkin untuk informasi lebih detailnya boleh ngobrol sama dokter lagi gitu sih. Jadi lebih simpel dan nggak buang waktu juga sih. Dan itu ada di website loh. Jadi langsung kita masuk websitenya, kita langsung Dijelasin. observasi gitu ya. Jadi kalau memang buat viewers di sini yang mau ke klinik kecantikannya Dr. Rahma yang 30 menit ini, itu mungkin kalian bisa langsung masuk ke website, dan terus kalau memang kalian masih belum puas dengan jawaban itu, kalian masih bisa konsultasi ke dokternya langsung berarti ya. Berarti kalian kesana masih bisa ketemu dokter, guys, jangan sedih. Oke, terus jadi di sini gimana dok kira-kira dokter itu untuk mencegah klinik tuh berubah menjadi pabriknya treatment? Ya, jadi kan memang setiap pasien itu punya personal care yang beda-beda, punya personal problem yang beda-beda. Tentunya kan kita nggak mungkin kayak, oh pasien jerawat pasti dikasih ini. Dan jerawat juga kan banyak banget tipenya, konglobata atau misalkan yang PIH atau macam-macam lah permasalahan kulit. Tapi walaupun kita ini konsepnya adalah fast affordable clinic, tapi kita juga akan melakukan analisa screening menggunakan alat AI dan juga dokter yang expert untuk men-screening keluhan wajah pasien. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau konsultasi dulu, itu customer journey di 30 Minutes Clinic itu kamu bisa masuk ke dalam klinik. Misalkan untuk yang first timer ya, yang buat pertama kali datang, nanti tinggal isi data yang ada di touchscreen-nya sebelum ketemu dokter ya. Nah keluhannya itu kan jerawatnya berminyak nggak, terus pernah riwayat penggunaan retinol, itu diisi di touchscreen. Nanti akan keluar lah rekomendasi diagnosa sementara keluhan dia tuh seperti apa. Nanti akan di-proven sama dokter dan akan keluar juga rekomendasi treatment dan juga produk di tablet yang ada di klinik itu. Oke. Aku agak mau ngobrol sedikit nih ya dok ya tentang pengalaman aku biasanya di klinik kecantikan. Nah untuk orang-orang yang mungkin agak males, agak kayak kata dokter tadi kan harus ada touchscreen di situ kan. Jadi kita kan di situ pasti disuruh milih kan, kulit kamu jenis apa sih? Nah, aku nggak tahu nih kulit aku jenis apa. Nah, kalau yang kayak gitu menurut aku bisa nggak dok kita langsung ngomong aja ke dokter? mau ngobrol sama dokter gitu. Misalkan bisa ya, berarti tetap bisa. Sebenarnya aplikasi yang tadi itu untuk mempermudah dan mempercepat waktu tunggu pasien. Tapi kalaupun memang pasien masih pengen dengan people, it's okay. Tapi mungkin nanti di aplikasi website itu kalian bisa minta tambahan konsultasi sama dokter, sehingga ketika kalian datang itu udah ada timeline-nya. Jadi kan itu bookingannya kan lumayan banyak ya, kayak kita pasien tuh puluhan. Jadi kalau misalkan kamu datang itu wajib on time sih di situ, wajib on time. Jadi kalau kamu nggak datang on time, takutnya ke-skip sama pasien yang lain. Ke-skip yang lain, berarti kita mulai lagi ke belakang. Iya, jadi masuk ke antrean baru kayak gitu. Harus ya on time sesuai dengan namanya 30 menit gitu ya. Berarti kita emang harus berpacu dengan waktu yang emang udah kita siapkan gitu kan. Karena udah ada booking. Lumayan profesional sih dok ya kayak gitu ya. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang memang punya waktu sedikit dan memang sudah punya plan untuk satu harian itu spare waktunya. Oke. Jadi kan di sini kebanyakan kita itu dengan 30 menit ini dok. Jadi klinik kecantikan yang lainnya itu berarti peran dokternya sendiri dalam klinik kecantikan 30 menit ini apa dok? Peran dokternya. Peran dokter pasti satu, dia menentukan keluhan pasiennya, menegakkan diagnosa dan memberikan rekomendasi treatmentnya yang proven. Ya walaupun memang di screening awal depan sudah kita berikan nih di buku menu tuh kayak untuk rekomendasi treatment yang per keluhan itu seperti apa. Nah, satu selain dia mendiagnosa, yang kedua dia memberikan terapi, dan yang ketiga dia melakukan treatment dan mengedukasi pasiennya. Nah, memberikan treatmentnya pun sesuai dengan standar prosedur yang udah kita bikin secara skala nasional gitu. Supaya apa? Nggak ada rasanya, oh aku suka sama dokter A, aku suka sama dokter B. Nah, memang kita systemize, itu yang jadi tantangan ya kan, dari challenge ke bagaimana semua dokter ini punya standar prosedur yang sama gitu. Jadi bukan karena
kenapa dokternya, tapi lebih ke emang produknya. Iya, Siapapun dokternya itu akan mendapatkan produk yang sama. Iya, treatment yang sama, teknik yang sama, dan obat yang sama dok ya. Jelasnya seperti itu. Oke, gimana ngelola ekspektasi pasien? Jadi ekspektasi kita nih kan 30 menit dengan waktu yang cepat. Berarti mereka udah bikin nama kayak gini, berarti gue mukanya bagus juga dong dalam waktu 30 menit itu. Caranya. Nah itu gimana tuh dokter mengelola ekspektasi pasien di konsep yang cepat ini? Oke, jadi satu, kita akan memberikan ya tadi produk esensialnya kita tuh kita kurasi banget sih. Kita kurasi dari segi ingredientsnya, karena kan kita kliniknya tuh kan akan dibuat menjadi mass klinik kan. Jadi kliniknya tuh banyak, bukan butik klinik ya. Beda. Kalau butik klinik itu kan benar-benar kayak dokternya tuh banyak waktu lah gitu buat sama pasien. Sedangkan kan kalau kita tuh buat orang-orang sibuk. Iya betul. Buat orang sibuk tapi pengen hasil kulitnya bagus gitu ya. Tetap oke. Nah, jadi bagaimana cara mengelolanya adalah dengan kita memberikan ada jadwal konsultasi secara rutin di dalam websitenya, di dalam aplikasinya itu. Dan ketika pasien ada merasakan keluhan setelah treatment ataupun mereka ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita ada CS 24 jam yang bisa menjawab ataupun merespon dari pasien-pasien kita gitu. Misalkan malam-malam tiba-tiba kepikiran kenapa ya muka gue jadi jadi agak merah gitu kan. Sedangkan itu efek terapinya itu tuh bakal ada gitu. Oke, jadi udah panjang lebar tadi kita ngobrol ya dok ya. Udah banyak banget insight yang pasti kalian dapetin dari podcast kita kali ini. Jadi pertanyaan terakhir dari kita dan mungkin audiens juga pada penasaran. Jadi apa visi akhir dari klinik kecantikan 30 menit ini dok? Oke, dari 30 minutes ini sih sebenarnya kita pengen menjadi solusi bagi customer kita yang ada di daerah urban dengan padat kegiatan, usia muda itu ya. Karena semua orang tuh pasti pengen ya tampil prima, apalagi orang-orang yang sering ketemu sama orang. Dan kita memang clear banget pengen menyelesaikan permasalahan buat orang-orang yang tetap pengen cantik, tetap pengen prima, tapi gak punya waktu lama gitu. Oke. Nah, segitu aja dok. Thank you banget udah hadir bareng sama podcast kita kali ini tentang Skin Talk. Jadi nah itu obrolan seru kita hari ini seputar dunia kecantikan. Semoga bisa jadi insight buat kalian semua yang nonton podcast kita hari ini, yang lagi cari perawatan yang cocok, waktunya yang singkat banget dengan kerjaan mereka kalian. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kamu, dan buat kalian yang tertarik buat cobain klinik kecantikannya Dr. Akmal yang baru, yaitu 30 minutes, bener dok? Silahkan cek di websitenya juga, bisa cek ada di Kelari dan Tebet ya. Mungkin buat yang daerah-daerah Jakarta bisa banget langsung datang ke klinik 30 minutes by Akmarina. Thank you buat semuanya. Tunggu episode kita selanjutnya. See you. Stay beautiful inside and out. Thank you.